Siron. Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menerangkan tentang sistem saraf. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Ina Fariah selaku dosen pengampu konsep sains. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang pertama, Alvina Nuraini, NIM 182. Yang kedua, Alvina Tusada, NIM 176. Yang ketiga, Nova Karisma, NIM 165. Yang keempat, saya Rizky Nurfal Mutakin, NIM 197. Pengertian. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Beberapa fungsi sistem saraf yang sering Anda dengar adalah untuk berpikir, melihat, bergerak, hingga mengatur berbagai kerja organ tubuh. Sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Sistem saraf yang kompleks dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi, terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak. Bagian sistem saraf pada manusia. Yang pertama, otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi, atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi, hingga emosi. Bagian yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Bagian yang ketiga adalah sel saraf atau neuron. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya, fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Next. Fungsi sistem saraf pada manusia. Fungsi utama sistem saraf. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika ada koordinasi antara fungsi sensorik, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Next. Fungsi sistem saraf pada manusia. Yang pertama, fungsi sistem saraf tepi. Menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah dioleh oleh sistem saraf pusat. Yang kedua, fungsi sistem saraf pusat dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut nadi, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Next. Klasifikasi sistem saraf. Susunan sistem saraf manusia tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan tepi terdiri atas sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Mempunyai 3 materi esensial, yaitu yang pertama, badan sel yang membentuk bagian materi kelabu. Kedua, serabut saraf yang membentuk bagian materi putih. Yang ketiga, sel-sel neuroglia, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Next.
Impuls saraf. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Impuls dapat juga dikatakan sebagai serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Contoh rangsangan adalah sebagai berikut. A. Perubahan dari dingin menjadi panas. B. Perubahan dari tidak ada tekanan pada kulit menjadi ada tekanan. C. Berbagai macam aroma yang tercium oleh hidung. D. Suatu benda yang menarik perhatian. E. Suara bising. F. Rasa asam, manis, asin, dan pahit pada makanan. Next. Bagian-bagian sel syaraf. Struktur neuron. Dendrit, nukleus, badan sel, akson, selubung mielin, nodus Ranvier, sel trans, ujung akson. Next. Yang pertama, badan sel syaraf merupakan bagian yang paling besar dari sel syaraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel saraf terdapat inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badan misel. 2. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Ketiga, akson. Akson disebut neurit. Neurit adalah serabut sel saraf panjang yang merupakan perjuluran sitoplasma badan sel. Di dalam neurit atau akson terdapat selaput mielin, sel Schwann, nodus Ranvier. 4. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Next. Klasifikasi sel saraf berdasarkan fungsi. 1. Neuron sensorik atau aferen. 2. Neuron motorik. 3. Neuron interneuron. Berdasarkan struktur. 1. Neuron multipolar. 2. Neuron bipolar. 3. Neuron unipolar atau pseudounipolar. Next. Neuron sensorik atau aferen. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera, dirubah menjadi impuls atau rangsangan syaraf, dan meneruskannya ke otak. Next. Neuron motorik. Sistem neuron motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otak. Next. Neuron interneuron. Ini merupakan contoh gambar dari neuron interneuron yang atas ini ada dendrit, kemudian bawahnya ada sel body, bawahnya ada akson dan sinaps. Bawahnya lagi ada synaptic endings. Sistem neuron interneuron ini banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lain. Next. Kemudian neuron multipolar, yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak juluran dendrit dan satu juluran akson. Salah satu contoh sel jenis ini adalah neuron motorik yang berasal dari kornu ventral medula spinalis dengan aksonnya yang menjulur sampai ke otot rangka. Ini merupakan contoh dari neuron multipolar. Next. Selanjutnya neuron bipolar. Neuron bipolar ini terdiri dari dendrit,
kemudian ada soma, ada akson, dan terminal button. Neuron bipolar yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki dua juluran dendrit dan akson. Contohnya neuron bipolar antara lain yaitu sel batang dan kerucut betina. Next. Neuron unipolar. Neuron unipolar, gambar yang atas ini terdiri dari dendrit, kemudian bawahnya soma, ada akson, ada terminal button. Tapi untuk neuron unipolar ini, sel saraf yang hanya memiliki satu juluran badan. Sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Next. Saraf otonom. Sistem saraf tak sadar disebut juga saraf otonom. Merupakan sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terletak khusus pada sumsum tulang belakang. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun penyampaian materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.